Haleluya, puji nama Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, kita mau satukan hati kita, pikiran kita, hati kita, untuk kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan untuk kita naikkan sembah kita, pujian kita, syukur kita hanya bagi nama Tuhan. Ada sepujian yang mengatakan, tiada yang sukar di matamu Tuhan, dan tiada yang mustahil di hadapanmu. Aku datang, ya Tuhanku, aku rindu menyenangkan-Mu. Aku masuk ke hadirat-Mu, Yesus Allahku. Aku tahu Kau pembelaku Tuhan. Aku tahu Kau pembelaku. Aku tahu Kau penolongku. Aku tahu Kau penghiburku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tiada yang sukar di mata-Mu, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Mari katakan, aku datang ya Tuhanku. Aku datang ya Tuhanku. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Aku rindu menyenangkan-Mu. Aku masuk ke hadirat-Mu, Yesus Allahku. Aku tahu Kau pembelaku. Aku tahu Kau penelaku. Aku tahu Kau penolongku. Aku tahu Kau penghiburku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tiada yang sukar, tiada yang sukar di mata-Mu, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tiada yang sukar di mata-Mu, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus
kami kasihi. Tiada Allah lain seperti Engkau dalam hidup kami Tuhan, yang menjadi penyelamat kami, yang menjadi pembela kami, yang menjadi penolong hidup kami Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepada Engkau, terima kasih Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau, kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pada sore hari ini. Engkau pimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Segala sarana prasarana yang kami gunakan dalam ibadah ini, biarlah Engkau yang jamah semuanya Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik, sehingga umat-umat Tuhan dapat beribadah dengan baik Tuhan. Engkau ampuni, Engkau layakkan kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami, agar kami layak di saat kami menghampiri tahta-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Biarlah mereka semua dapat melayani Tuhan dengan kekuatan dan urapan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan kami, bebaskan roh kami, untuk kami dapat memuji dan bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara, dimanapun kita berada saat ini, tapi kita mau mempunyai satu tujuan. Kita ingin datang kepada Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Setiap hari yang kita jalani, kasih Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Mari kita tidak pernah berhenti untuk kita memuji nama Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah semua umat yang bernafas untuk memuji Tuhan. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama
janji Tuhan yang selalu menyertai setiap anak-anaknya. Tak pernah kecewa setiap anak-anak yang berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Setiap musim boleh berganti, waktu terus bisa berjalan. Tapi ingat, kasih kita kepada Tuhan jangan pernah habis dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati pikiran kita untuk kita dengar kepada firman Tuhan. Firman yang terus menguatkannya dalam hidup kita. Firman yang menjadi penerang dan pelita dalam hidup kita. Mari kita andalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Benar Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Amin Tuhan. Selalu menjaga setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar. Hanya Tuhan yang dapat menolong setiap anak-anaknya. Hanya kasih Tuhan yang selalu ada bagi anak-anaknya. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan bagi anak-anak yang berharap kepada Dia. Mari terus andalkan Tuhan. Mari terus kita utamakan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tapi kasih kita kepada Tuhan tak pernah habis. Tapi biarlah terus bertambah-tambah kasih kita kepada Tuhan. Seperti kasih-Nya yang selalu ada dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku
Mari dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan, terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya Tuhan. Puji Tuhan, Kau yang selalu mengenyangkan kami puji Tuhan. dengan firman-firman yang akan kami dengar sebentar. Untuk kembali kami dikuatkan, untuk kembali kami diteguhkan di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa tanpa Engkau kami bukan apa-apa di mata-Mu. Bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa melangkah dalam hidup kami. Kami punya keterbatasan Tuhan. Tapi di saat kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, ada perkara-perkara mustahil yang mungkin menurut kami. Tapi itu mungkin bagi Engkau dalam hidup kami. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada firman Haleluya. Tuhan. Agar dari hamba-Mu keluar firman-firman yang berasal daripada Tuhan. Amin. Untuk menguatkan setiap kami jemaat-jemaat Tuhan. Untuk mendekatkan lagi iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan telinga, mata, hati, pikiran kami untuk kami terima firman Tuhan. Amin. Kami siap dan kami sambut kepada firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan adakan dan keberadaan kita hari ini. Minggu tanggal 25 Juli 2021. Hari ini kita patut bersuka cita karena kita boleh bersama-sama lagi berbuat ibadah, baik yang ada di tempat ini maupun di mana Bapak Ibu saudara-saudara berada mengikuti ibadah secara online. Saya memberikan tema khotbah hari ini, sumber pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin fenomena ya, yang di Alkitab dengan yang kita alami sekarang berbeda, tetapi esensinya sama. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 121. Ayat 1 sampai dengan 8. Nyanyian ziarah.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Mazmur 121 ini ada nyanyian ziarah. Jadi di mana umat Tuhan melakukan ziarah, ya. Firman Tuhan katakan umat Israel, umatnya, ya, 3 kali dalam setahun mereka mengadakan ziarah, mengadakan perjalanan beribadah, ya, ke bait Allah. Dari berbagai-bagai daerah tempat mereka menuju, ya, bait Allah di Yerusalem. Ya, itu tidak mudah Bapak Ibu saudara-saudara. Karena Yerusalem, ya, bait Allah, Bukit Sion, tempat mereka beribadah itu seperti kalau kita di Jakarta ini di puncak. Jadi mereka harus mengadakan perjalanan naik, ya, ke Bukit Sion, ke puncak. Dulu dengan sekarang berbeda. Kalau sekarang kan semua, ya, akses cukup baik, ya. Kalau dulu saudara-saudara tentu tidak mudah. Istimewa mereka, ya, mengadakan perjalanan, mereka bawa korban, ya, untuk ke rumahnya Allah, ke bait Allah, ya. Sambil mereka melakukan perjalanan, mereka beriringan dengan, ya, korban-korban yang mereka bawa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, tentu kita bisa gambarkan bagaimana perjalanan mereka yang cukup panjang, ya, keadaan alam yang tidak mudah. Bisa saja penyamun, perampok datang, belum lagi alamnya, ya, bagaimana matahari menyengat, ya, mengalami panas, ya, malam, ya, dingin, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Nah, ini juga menggambarkan, saya katakan tadi, fenomena berbeda. Dulu, ya, umat Tuhan mengadakan perjalanan. Kita juga, firman Tuhan katakan, seperti orang musafir yang mengadakan perjalanan. Ya, saudara-saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita. Ya, asal usul kita tahu Tuhan menciptakan, dan nanti kita juga tahu akhir daripada kehidupan kita kemana, ya, ke sorga, kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Nah, kita masih ada di dalam dunia ini, kita melakukan perjalanan, ya. Ibrani katakan seperti orang asing, pendatang yang rindu akan tanah air sorga. Kita punya tanah air, ya, sebagai warga negara Indonesia, tanah air kita, tanah tumpah negeri kita yang tercinta Indonesia. Tapi kita ada, ya, saudara-saudara, kerinduan kita tanah air surgawi.
Kita melakukan perjalanan, kita ada di dalam dunia ini. Ada fenomena yang berbeda. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita hidup di akhir zaman, di mana kita sedang menghadapi situasi pandemi ya, dengan COVID-19 ya, istimewa varian yang baru ini macam-macam saudara-saudaraku yang kekasih. Membuat kita tidak aman. Rasa takut dan khawatir ya, apa yang akan terjadi besok, kapan selesainya pandemi ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Begitu juga umat Tuhan yang mengadakan perjalanan ziarah ke Bait Allah. Ya. Mereka juga merasa tidak aman dalam perjalanan mereka. Ya, akan menghadapi ya perampok. Ya. Tetapi ada pernyataan daripada pemazmur ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, pernyataan keyakinan, komitmen daripada pemazmur ini. Ayat 1 katakan, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pemazmur ini bertanya dan menjawab dari dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya ketika mereka menghadapi perjalanan ya karena Yerusalem itu dikelilingi ya gunung-gunung, bukit-bukit. Saya belum ke sana. Ya, saya satu waktu nanti akan ke sana juga. Puji Tuhan. Katanya dikelilingi bukit-bukit, gunung-gunung. Ya, ketika mereka menghadapi perjalanan, ketika mereka bertanya, ya kalau ada penyamun, perampok, apakah ada pertolongan dari gunung-gunung, keluar dari menolongi dia? Saudara-saudaraku yang kekasih, lalu mereka ingat ya bahwa di gunungnya Tuhan, di Gunung Sinai pernah Tuhan berjumpa dengan manusia. Menjadi pernyataan pemazmur bahwa pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur dengan iman memahami bahwa pertolongan hanya sumber pertolongan itu daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mereka memahami bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, termasuk gunung-gunung. Kata menciptakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, bara, dipakai bara, itu hanya untuk Tuhan, dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara-saudaraku yang kasih, kemahakuasaan Tuhan, Tuhan berkuasa menciptakan langit dan bumi, termasuk gunung-gunung. Ketika dia melayangkan gunung kepada gunung-gunung, ya, pertolongan itu hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang maha kuasa. Bukan dari gunung-gunung. Mungkin saja dalam perjalanan mereka melewati gunung-gunung itu ada bahaya. Ya, ada juga kuil-kuil ya penyembahan berhala menggoda mereka. Tetapi mereka memahami ya pertolongan daripada Tuhan yang maha, yang menjadikan langit dan bumi. Luar biasa kemahakuasaan, kekuasaan Tuhan. Bagaimana dia merancang bumi ini, langit dan bumi, mengatur semuanya sampai sekarang bertahan, saudara-saudara. Mengatur semua, saudara-saudaraku. Luar biasa kekuasaan Tuhan. Saudara, bumi dikelilingi banyak ya yang lain-lain. Ya, ada bintang lebih besar,
Ya, walaupun kelihatan kecil tapi itu karena jauhnya, tapi dia besar. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya Tuhan atur ya pada posisinya mereka, sehingga sebenarnya mereka saudara-saudara berputar ya, tetapi tuh luar biasa Tuhan mengatur sehingga tidak bentrok ya, tidak tabrak. Kalau waduh saudara-saudara, luar biasa kemahakuasaan Tuhan ya, bahwa Tuhan mereka diingatkan, umat Tuhan, bahwa pertolongan adalah daripada Tuhan. Kita juga saudara-saudara tidak tahu apa yang terjadi besok ya, saudara-saudaraku yang kekasih ya, apa yang kita hadapi ya. Kalau ada istilah orang barat ya, kita seperti lilin ya di tengah-tengah badai. Kalau orang timur, kita seperti kapal katanya di tengah lautan yang bergelora. Tapi Alkitab katakan kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi kita harus menyatakan komitmen kita, keyakinan kita seperti pemazmur, bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kita. Pertolongan kita hanya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tahu. Saudara-saudaraku yang kekasih ya, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ya, banyak hal yang kita hadapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi Tuhanlah sumber pertolongan kita. Walaupun saudara-saudaraku yang kasih ya, kita sadar ya banyak hal yang kita alami, tetapi ya Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan kita. Ya, Dia dikatakan ayat 3, tidak akan membiarkan kakimu goyah. Ya. Kenapa? Karena Tuhan menolong, menjaga kita. Ya. Dia tidak akan lelap, tidak tertidur. Ya, penjaga Israel. Ya, dikatakan bahwa tangan Tuhan yang menopang, ya, tidak membiarkan kita tergeletak. Ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, bahkan dikatakan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Jadi panas, dingin, cuaca alam ya tidak membahayakan kita, karena Tuhan menolong, menjaga umatnya. Ya. Dikatakan bahwa Dia penjaga Israel. Ya, di dalam Alkitab coba kita baca Keluaran pasal yang ke-4 ayat 22, bahwa engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firmanku, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Jadi umat Tuhan pada waktu itu Israel dan bangsa pilihan, diperhatikan, dipisahkan daripada bangsa-bangsa yang lain. Hosea pasal 11 ayat yang pertama, ketika Israel masih muda kukasih dia dari Mesir kupanggil anakku. Ya, jadi punya ya umat Tuhan relasi, hubungan intim ya, seperti anak. Bapak Ibu saudara-saudara, kita juga yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29, jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah.
bahwa kita tahu bahwa umat Tuhan adalah keturunan Abraham, ya, karena Bapak Abraham adalah bapak orang beriman. Kalau saudara bandingkan Roma pasal 4 di sana, ya, sebagaimana ya Bapak Abraham memiliki janji-janji Allah, begitu juga kita yang percaya kepada Yesus. Kita memiliki janji Allah. Ya. Orang yang senantiasa ya mengandalkan Tuhan, bersekutu sebagai umat Tuhan, Tuhan akan ya memberikan pertolongan, Tuhan akan menjaga, dan Tuhan akan menepati janji-janjinya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Dan dikatakan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, seperti pujian kita. Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakku, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Luar biasa janji Tuhan, Bapak Ibu. Dia menjaga kita. Ya, dikatakan ada di sebelah kanan kita. Walaupun dia tidak kelihatan, dia memprotek kita, saudara-saudaraku. Dikatakan ya ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau. Dia tidak dia selalu menjaga, tidak terlelap, tidak tidur, dia selalu menjaga. Dikatakan ayat yang ke-7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dan sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Dia menjaga kita. Sekarang juga dia menjaga sampai dia menyertai kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, bukan saja menjaga kita Bapak Ibu, ya, dalam kehidupan kita secara jasmani. Dikatakan menjaga kita terhadap segala kecelakaan, dan ia menjaga nyawamu. Ya. Firman Tuhan katakan kalau kita percaya kepada Yesus, ya, dia menyelamatkan kita. Ya, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di dalam kolong langit ini tidak akan ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita akan diselamatkan. Dia bukan saja menolong, menjaga kita secara jasmani, tapi dia menjaga nyawa kita. Kalau toh juga habis, ya saudara-saudara, secara jasmani kita, tetapi dia menyelamatkan nyawa kita, memberikan hidup yang kekal. Ada jaminan, kepastian setiap orang yang percaya bahwa dia akan menyelamatkan nyawa kita, menyelamatkan kita, ya, memberikan hidup yang kekal, menjamin kita akan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, mungkin kita bertanya, kok kita sebagai umat Tuhan katanya Tuhan sumber pertolongan, Tuhan menjaga, kenapa kita masih mengalami, ya saudara, tantangan, ya, kita menghadapi COVID, ada yang meninggal, hamba Tuhan, anak Tuhan, ya, ada juga mengalami musibah dan lain-lain. Kita berpikir, Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Memang Tuhan tidak selalu, ya, maksudnya dia menjamin kita tidak mengalami apa-apa di dalam dunia ini, tetapi dia menjaga kita, saudara-saudaraku, bahkan menjaga keselamatan, ya, nyawa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan berdaulat, ya, semua seizin Tuhan. Seperti tadi, ya, dikatakan bahwa burung pipit
2 ekor seluit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak. Seperti Ayub. Jangan saudara pikir, wah Tuhan kecolongan karena Ayub mengalami musibah. Ya, kehancuran di dalam usahanya, ya, rumah tangganya, kesehatannya, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi Tuhan izinkan dia. Ya, Ayub itu. Itulah kedaulatan Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, seringkali Bapak Ibu ada faktor X. Ya, kita tidak bisa mengandalkan harta kita. Saya baca mengenai Lim Silyong, ya. Dia orang terkaya di zaman Orde Baru. Tetapi dia juga waktu dulu mengalami kepahitan. Saya dengar dulu zaman penjajahan Belanda dia ya menjual minyak cengkeh. Terus dia ya banyak menimbun harta, tapi setelah kemerdekaan dia juga membantu Belanda menyerahkan kepada pemerintah. Ada apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Ya, uangnya dia yang berkarung-karung tapi dalam bentuk uang Belanda tidak dihargai. Ya, saudara-saudaraku yang kasih. Yang berlaku adalah rupiah, saudara-saudara. Nah, waktu itu bahwa setiap warga negara hanya diberikan 1 rupiah. Di 8 keluarga jadi 8 rupiah, saudara-saudaraku. Tetapi kita tahu dia menjadi orang kaya. Saudara, uang tidak menjadi andalan kita, saudara-saudara. Tuhanlah sumber pertolongan kita. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menjaga kita. Yang apa yang terjadi juga di tahun yang waktu ekonomi resesi yang terjadi, saudara-saudara. Ya, orang berpikir dengan aset mengandalkan, tetapi juga aset bisa menurun harganya, saudara-saudara. Hanya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Ya, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menolong, seperti Elisa, saudara-saudaraku. Ya, Tuhan yang memelihara, yang menolong, membela Elisa. Seperti Daniel, ya, ketika dia menghadapi singa-singa, Tuhan yang ya ketika dia melakukan kebenaran, dia dimasukkan ke dapur api maupun ke gua singa. Khususnya Daniel pasal 6 ke gua singa, Tuhan menjaga dia. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan juga berjanji bahwa dia menyertai kita sampai akhir zaman. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara, biarlah kita seperti Raja Pemazmur ini, kita mempunyai pernyataan iman kita, pertolongan. Sumber pertolongan kita hanya daripada Tuhan. Tuhan yang menjaga kita supaya kita tidak jatuh dan menyelamatkan kita. Ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah Bapak Ibu saudara-saudara di dalam perjalanan kehidupan ini kita mau arahkan hati kita terus kepada Tuhan. Biarlah kita senantiasa ya percaya kepada Tuhan, ya, tetap meyakini ya apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tuhan tolong kita, Bapak Ibu saudara-saudara, menghadapi situasi kondisi yang kita alami hari-hari ini. Biarlah kita tetap memahami ya, sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tahu, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan itu juga yang akan menjaga kita. Bapak Ibu, kita mempercayai janji ini menjadi bagian dari buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang senantiasa
ya, mengarahkan hati kita, ya, memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, Engkau lihat keberadaan kami, Tuhan Yesus. Biarlah kami memahami sumber pertolongan kami hanya ada padamu, Tuhan Yesus Kristus. Engkau sanggup menjaga kami tidak goyah. Engkau sanggup menjaga, melindungi kami, Tuhan Yesus. Bahkan menyelamatkan nyawa kami. Engkau akan menolong kami supaya kami bisa bersama-sama dengan Engkau. Tuhan kiranya menolong kami semua. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, tetapkan hati kami umat-Mu. Tetapkan kami, Tuhan Yesus, hati kami untuk percaya, Tuhan, kepadamu. Kepada siapa saja yang mengikuti ibadah secara online hari ini, biarlah tetapkan hatimu untuk percaya bahwa Tuhanlah sumber pertolonganmu yang menjaga saya dan saudara. Kita tidak perlu takut karena Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan akan menolong kehidupan kita. Tuhan akan memberikan keamanan perlindungan buat kita semua. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong berikan keamanan. Berkati Tuhan Yesus ekonomi bangsa dan negeri kami ini. Tuhan, tolong para pimpinan kami berikan hikmat dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Mereka yang terpapar dengan COVID-19 ini di dalam nama Tuhan, sembuhkan mereka. Hiburkan mereka yang mengalami kedukaan, Tuhan, oleh sebab Tuhan, COVID-19 ini, Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami semua umat Tuhan untuk tetap memahami dan semakin kami mendekatkan diri kepada Engkau, percaya kepada Engkau. Dan kami memegang semua janji-janji-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudaraku, angkatlah kedua tangan-Mu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.